Cek, cek, cek satu dua. Cek, cek, cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan dari kajian dan pelajaran kita Ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat. 10 amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Dan dengan izin Allah dan taufiknya, insyaallah kita akan menamatkan pelajaran kita pada malam hari ini. Qala al-muallifu wa huwa Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala, al-amalu at-tasi' al-mautu murabitatan ala thugur. Amalan yang ke-9 yaitu mati dalam keadaan melakukan ribat di perbatasan. Ribat adalah menjaga perbatasan dalam rangka melindungi kaum muslimin dari serangan musuh. Kurang lebih itu maknanya. Waqad warada hadzal amalu fi hadits Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu inda qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Rajulun mata murabitan fi sabilillah. Dan amalan ini disebutkan pada hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, 4 amalan yang pahalanya terus mengalir pada orang yang melakukannya setelah kematian. Ya, kemudian beliau menyebutkan di antaranya apa? Seorang yang dia mati dalam keadaan melakukan ribat, ya, melakukan penjagaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bukan perkara yang gampang ya untuk ribat
ya, berjaga di perbatasan, ya, apalagi kalau negeri yang sangat luas, yang perbatasannya sangat jauh dari pusat, ya, otomatis fasilitasnya pasti serba terbatas, ya, bisa jadi jauh dari keluarga dan lain sebagainya dalam waktu yang lama. Ini bukan amalan yang mudah. Karena itu akan disebutkan banyak sekali keutamaan, ya, dari amalan yang mulia ini. Qala al-muallif hafizahullah taala fa innar ribata ala thugur fi sabilillah li saddil a'da wa hirasatil muslimin yu'addu minal qurubatil azimati indallah azza wa jalla wa sabatat lahu fadailu adidatun. Sungguhnya ribat, berjaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghalangi musuh, ya, yang masuk atau menyerang, ya, dan menjaga kaum muslimin. Ini termasuk dari al-qurbat, ibadah-ibadah yang agung di sisi ibadah-ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat keutamaan-keutamaan yang banyak, ya, pada amalan ini. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 keutamaan, ya, dari amalan ribat, ya, berjaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribat, berjaga, ya, sehari semalam. Seorang berjaga sehari semalam dalam keadaan mereka yang bertugas melakukan penjagaan ini bisa berlangsung lama, walaupun memang ada shift-shiftnya, tapi kan mereka berada di situ dalam waktu yang sangat lama, selalu dalam keadaan waspada, ya, karena kita tidak tahu, ya, ketika lengah bisa jadi ada musuh yang menyerang. Berjaga sehari dan semalam itu lebih baik. Melakukan ribat sehari semalam lebih baik. Ini keutamaan yang pertama. Lebih baik daripada puasa sebulan wa qiyamihi, ya, dan salat malam selama sebulan. Ya, puasa sebulan dan salat malam selama sebulan. Ya, ini luar biasa. Ya. Wa in mata, kalau dia mati dalam keadaan melakukan ribat, jara alaihi amaluhu,
alladzi kana ya'maluh. Ya, maka pahala amalannya akan terus mengalir untuknya. Amalan-amalan yang dahulu dia mengamalkannya. Ya. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan rezekinya akan terus mengalir untuknya. Nanti akan dijelaskan maknanya. Wa aminal fattan, dan dia akan aman ya dari fitnah. Yang dimaksud adalah fitnatul qabr, nanti akan dijelaskan juga. Qala hafizahullahu ta'ala, fa asbatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil murabiti ala thuguri arba'a khasa'is. Maka pada hadis ini, ya hadis, ingat hadis yang kita sebutkan ini riwayat Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Nabi SAW menetapkan bagi seorang yang melakukan ribat itu memiliki 4 keutamaan. Ya, dalam satu hadis ini saja. Al-ula, anna ajra ribati yaumin fi sabilillah khairun min siyami syahrin kamil wa qiyamihi. Kekhususan atau keistimewaan yang pertama, yaitu bahwasanya pahala ribat sehari, berjaga di perbatasan sama satu hari satu malam maksudnya, sebagaimana di hadis, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di jalan Allah menunjukkan niatnya adalah karena Allah dan menegakkan agar kalimat Allah hiyal ulia, menjadi tinggi, yaitu menegakkan la ilaha illallah. Khairun min siyami syahrin kamil, maka itu lebih baik daripada puasa 1 bulan penuh. Ya, wa qiyamihi, dan salat malam selama 1 bulan penuh juga. Ini yang pertama. As-saniyah, anna ajra hasanatihi allati kana ya'maluha fi hayatihi min salatin wa zakatin wa siyamin wa birrin wa ihsanin tajri lahu ba'da mautihi. Ya. Pahala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika hidupnya, ya, salatnya, zakatnya, puasanya, bir, ya, kebaikan dan ihsannya. Ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan amalan-amalan yang biasa dia lakukan ketika dia melakukan ribat, termasuk ribatnya itu sendiri, pahala ribatnya. Ya, karena ribat ini pahalanya sangat besar, termasuk pahala ribatnya dan pahala yang dia amalkan ya ketika dia ribat. Ya. Kalau Syekh menyebutkan di sini lebih umum lagi, selama hidupnya. Nah, ini kan lebih, kalau kita lihat lebih istimewa daripada yang lainnya. Dari amalan-amalan yang mengalir pahala setelah kematian orang yang melakukannya. Nah, karena kalau kita lihat dari amalan-amalan sebelumnya itu, ya amalan itu saja yang dia lakukan, itu yang pahalanya akan terus mengalir. Tapi ini sholatnya, puasanya, seluruh amalannya, ya, akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya. Wala tanqati, tidak terputus. Idza mata wa huwa murabitun fi sabilillah. Ya. Tidak terputus ketika dia mati dalam keadaan murabit, dalam keadaan dia melakukan ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ya penjagaan di perbatasan.
fayunammiha Allah taala wa yudaifuha lahu wa huwa fi qabri. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala terus ya tambahkan dan lipat gandakan sebagaimana disebutkan dalam dalil yang lain. Nanti akan disebutkan hadisnya. Dan dia berada dalam kuburnya itu dia dalam keadaan sudah wafat. Ya. As-salisah, yang ketiga dari keutamaan seorang yang melakukan ribat. Anna rizqahu sayastamirru alaihi min na'imil jannah. Kahali syuhada'il ladzina qala Allah Ta'ala fihim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, rezeki mereka akan terus mengalir untuk mereka berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, dalam keadaan ini masih di alam barzah. Seperti keadaan para syuhada yang mati syahid. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka yaitu para syuhada, janganlah engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah amwat, orang-orang yang mati. Bal ahya, mereka hidup. Mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun. Ya, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwaha asyuhada'i fi tayrin khudrin ta'luqu min samaril jannah. Sungguhnya ruh-ruh para syuhada itu terdapat pada burung-burung yang hijau yang ta'luqu. Mana ta'luqu ay tat'amu wa ta'kulu. Mereka memakan dari buah-buahan surga. Ya. Ini luar biasa. Ar-rabi'ah al-amnu min fitnatil qabr. Mereka aman dari fitnah kubur. Wahia fitnatu su'alil malakaini lil abdi fi qabrih. Ya, fitnatul qabr apa? Yaitu pertanyaan dua malaikat di kubur. Ya, Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Ya, ini kan fitnatul qabr. Kalau tidak bisa menjawabnya, ya dia akan mendapatkan adzabul kubur. Tapi ya, seorang yang mati dalam keadaan ribat dia aman dari fitnatul qabr. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul mayyiti yukhtam ala amalihi illa al-murabit. Fa innahu yanmulahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'amman min fattanil qabr. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Albani fi Sahih Jami'. Setiap mayit selesai amalannya, ya, ditutup amalannya kecuali al-murabit, seorang yang melakukan ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya tetap mengalir pahala-pahala amalan yang dia lakukan ketika hidupnya. Ya, Masya Allah. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Bahkan bertambah. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya, amalannya, pahala-amalan itu terus bertambah. Untuknya sampai hari kiamat. Dan dia diamankan. Ya, dijadikan aman dari fitnah kubur. Ya, aman dari fitnatul kubur ini wallahu ta'ala alam. Apakah bisa jadi dia bisa menjawab, dijamin bisa menjawab pertanyaan
dua malaikat tersebut atau memang tidak ditanya sama sekali. Wa inna mimma yaltahiqu bihadzal bab man yujahidu bimalihi fayatasaddaqu fi sabilillah wa yatasaddaqu fi awjihi i'dadil quwwati wal itati lil junud al-qa'imina ala himayati diyaril muslimin. Dan yang termasuk pada bab ini adalah seorang yang berjihad dengan hartanya. Dia bersedekah, meninfakkan dari hartanya untuk jalan Allah. Ya, dia gunakan hartanya, dia infakkan hartanya, dia sedekahkan untuk ya persiapan ya kekuatan, perlengkapan bagi pasukan dan tentara muslimin yang melakukan penjagaan, di diyar di diyar muslimin, di negeri-negeri muslimin. Ya, dia yang muhsininnya, dia yang munfiknya, yang menginfakkan hartanya untuk perlengkapan dan lain sebagainya. Ini juga termasuk pada bab ini. Yaitu apa? Yang pahalanya terus mengalir setelah kematiannya. Sebagaimana dalil yang disebutkan di sini. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jahhaza ghaziyan fi sabilillah kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajril ghazi syai'a. Siapa yang mempersiapkan untuk seorang berperang di jalan Allah. Ya. Karena ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia membutuhkan persiapan, dia membutuhkan perlengkapan, dia membutuhkan persenjataan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ada yang mereka bisa membiayai perlengkapan mereka sendiri, ada yang tidak. Ya, siapa yang membiayai? Ya mereka para dermawan dari para sahabat yang mampu, ya misal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, mereka infakkan harta mereka untuk membiayai pasukan kaum muslimin. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahum mithlu ajrihi. Dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, pahala orang yang dipersiapkan tersebut. Ya, min ghairi an yanqusa min ajril ghazi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berperang itu sedikit pun. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-amalul ashir, amalan yang ke-10. Ya, amalan yang ke-10 yaitu as-shadaqatu al-jariyah. Sedekah al-jariyah. Waqad waradat fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Ya, dan disebutkan ya sebagai dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya dalam keadaan dia sehat, yang pahalanya terus ya mengalir untuknya setelah kematiannya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Ya, ini hadis ya Abu Hurairah, in qata'a ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas illa min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, dan kita sudah
jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya sedekah jariah ini kata yang umum. Ya, sedekah jariah ini kata yang umum yang ya terdapat di situ, termasuk di situ ya apa-apa yang telah kita sebutkan dari amalan-amalan yang lain. Sebagaimana akan nanti disebutkan juga. Ya. Wal maqsudu bis sadaqatil jariyah. Dan yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah. Apa yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah? Al-umuru allati yatasaddaqu bihal muslim wa yabqal intifa'u biha mustamirran muddatan tawilatan fayajri ajruha lil mutasaddiqi madama aslus sadaqati baqiyan wa yuntafa'u bihi. Ya, ini sedekah jariyah. Perkara-perkara yang hal-hal yang seorang muslim dia sedekahkan, dia infakkan. Ya. Yang manfaatnya itu terus berlangsung muddatan tawilatan pada waktu yang sangat lama. Manfaatnya terus terdapat. Ya, manfaatnya terus ada. Setiap orang bisa mendapatkan manfaatnya. Ya. Maka pahalanya terus mengalir untuk orang yang bersedekah selama asal sedekahnya itu ada dan masih tetap dimanfaatkan. Ya, barakallahu fikum. Wa yadkhulu fi dzalika waqful aradi wal binayat lil manfaatil 'amah. Masuk dalam perkara ini as-sadaqatul jariyah, yaitu apa? Wakaf. Wakaf tanah atau bangunan untuk manfaat umum. Ya. Kal mustashfayat wal madaris wal masajid. Ya, seperti apa? Al mustashfayat. Ya, rumah sakit. Ya, sekolah. Ya. Coba di sekolah orang wakaf, entah itu bangunan, entah itu tanah, entah itu dia yang mewakafkan seluruhnya atau sebagian darinya atau sebagian kecil darinya. Ya. Sedekah jariyah sudah jelas di situ. Ilmu yang bermanfaat juga diajarkan di situ. Dia dapat bagiannya dari situ. Ya, anak yang soleh dapat juga bagiannya dari situ. Dididik anak-anak menjadi soleh di situ. Ya, termasuk anaknya dididik di situ menjadi anak yang soleh. Barakallahu fikum. Wal masajid dan masjid-masjid. Ini kan sudah kita sebutkan semuanya ini kemarin. Wa kadza waqful masahif wal kutubil ilmiyah lil qiraati wal intifa. Demikian juga wakaf mushaf. Bagaimana telah disebutkan juga ya. Taurithul mushaf, mewariskan mushaf. Kitab-kitab ilmiah untuk dibaca dan diambil manfaatnya, termasuk dari ta'limul ilm. Wa waqful abar, ya, mewakafkan sumur-sumur wa nahwiha dan yang semisalnya, ya, min aujuhi sakil ma'i linnasi wad dawab, ya. Sebagai bentuk apa? Untuk memberikan minum baik untuk manusia ataupun hewan-hewan. Afdalus sadaqah sakil ma'. Ya, sedekah yang paling bermanfaat adalah memberikan air pada yang membutuhkan, bukan hanya pada manusia, bahkan untuk hewan-hewan. Wa ghairi dzalika minas sadaqati wal auqaf allati takunu manfaatuha mustamirratan.
Ya, dan yang selain itu dari sedekah-sedekah, wakaf-wakaf yang manfaatnya itu terus-menerus. Ya, dia mati manfaatnya itu masih ada, masih dimanfaatkan oleh orang lain, orang masih bisa mengambil manfaat darinya. Maka pahalanya akan terus mengalir untuknya. Qala hafizahullahu taala khatimah, penutup. Innal mu'minal muwaffaq idza alima fadla hadhil a'malil mutaqaddimah wal khairal ladzi sayarji'u alaihi minha badara ila tahsiliha wa harasa ala gtinami fadliha fi hali hayatihi wa sihatihi fa inna dzalika khairun min ta'jiliha ila waqti mautihi fa innal insana la ya'lamu mata yahinu ajaluhu. Seorang mukmin muwaffaq, ya, muwaffaq yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena belum tentu setiap kita orang yang muwaffaq dalam perkara ini. Idza alima fadla hadhil a'malil mutaqaddimah. Ketika dia mengetahui ya keutamaan dari amalan-amalan al-mutaqaddimah yang terdahulu. Ya kan? Kita tahu nih semua nih. Ya, amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, ya, baik walaupun dia sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, atau sampai ya tidak ada lagi yang manfaatkan apa yang dia tinggalkan. Ya. Bukankah kita sangat membutuhkan amalan tersebut? Umur kita berapa sih? Ya, mentok-mentok 80, 100. Ya. Pun kalau sudah usia segitu belum tentu juga bisa beramal. Ya. Mungkin sudah nggak bisa ngapa-ngapain kalau sampai umurnya demikian. Barakallahu fiik. Ya. Sementara kita harus menunggu di alam barzakh kita ila yaumil qiyamah, kita nggak tahu kapan datangnya. Ya. Dan amalan kita tidak bisa lagi, tidak memiliki kesempatan untuk beramal. Maka ini adalah solusi. Yaitu apa? Bagaimana walaupun kita dalam keadaan sudah mati, dan itu pasti, kematian itu pasti akan datang, tapi pahala-pahala dari amalan-amalan kita tetap terus mengalir untuk kita. Ya, Allah memberikan solusi bagi kita untuk itu dengan ya menjadikan amalan-amalan yang telah kita pelajari ini. Ya, ini kan keutamaan yang luar biasa. Ilmunya kita mengetahui ini adalah keutamaan yang luar biasa. Dan setelah itu apa kita harapkan? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ya minimal 1 dari amalan-amalan dari 10 amalan yang telah disebutkan. Ya. Maka seorang mukmin yang muwaffaq ketika dia mengetahui keutamaan dari amalan-amalan ini, kebaikan yang akan kembali padanya, maka dia akan bergegas untuk bagaimana bisa dia mendapatkan atau melakukan amalan-amalan tersebut dan mendapatkan pahalanya. Dia akan bersemangat untuk mendapatkan keutamaan dari amalan-amalan tersebut, baik dalam keadaan dia hidup ataupun sesudah matinya. Dalam keadaan hidup dan sehatnya. Artinya dari sekarang
dia mulai berusaha nih. Karena apa? Mumpung masih sehat, mumpung kita masih hidup. Karena yang demikian itu fa inna dzalika khairun min ta'jiliha ila waqti mautihi. Ya, lebih baik daripada dia dia tunda-tunda, gampang besok aja, gampang besok saja. Sampai datang waktu kematiannya. Siapa yang tahu? Seorang itu tidak tahu kapan datang ajalnya. Tidak ada yang tahu. Ya, berapa banyak di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, ya, yang berapa waktu yang lalu mereka masih hidup, sekarang sudah tidak ada. Kalau itu bisa terjadi pada mereka, bisa terjadi pada kita. Ya, barakallahu fikum. Qala walidzalika lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqah a'dhamu ajra. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya, maka beliau menjawab, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqr wa ta'mal gina wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, Rasulullah ditanya sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya, maka beliau menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sahih, engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan pelit. Maksudnya apa? Dalam keadaan dia banyak yang diharapkan dari hartanya itu. Banyak masih impiannya yang belum tercapai. Ya, engkau khawatir engkau miskin, engkau khawatir engkau menginginkan kekayaan, karena apa? Banyak ini tanggungan. Ya, banyak yang dipikirkan. Cari harta, masih sehat. Karena ketika orang sehat cenderungnya pelit. Kapan dia menjadi dermawan? Kalau sudah mau mati. Ya kan? Ya. Jangan engkau tunda, kata Nabi. Hatta idza balagatil hulqum. Ya, jangan engkau tunda sampai nyawa itu sampai ke tenggorokanmu. Sudah mau mati kan? Ya, baru engkau katakan ini sudah sedekah untuk bulan ini. Baru, karena dia sudah tahu ini hartanya tidak berguna lagi untuk dia. Kemana ketika dia masih sehat? Kemana ketika dia masih pelit untuk menggunakan itu? Melawan pelitnya itu, Allah musta'an. Ya, as-sadaqatu burhan, kata Nabi SAW. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Keimanan. Kenapa? Karena orang cinta terhadap hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ketika dia bersedekah menunjukkan bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah daripada kepada hartanya. Itu bukti keimanannya. Ya. Wa kana Yazid Ar-Raqashi. Ya, kita baca cepat saja. Wa kana Yazid Ar-Raqashi yaqulu li nafsihi waihak ya Yazid, man dalladhi yusalli anka ba'dal maut, man dalladhi yasumu anka ba'dal maut, man dalladhi yurdi anka rabbaka ba'dal maut. Ya, celaka engkau wahai Yazid. Siapa yang akan salat untukmu kalau kamu mati? Ya, karena kita beramal untuk diri kita sendiri. Siapa yang berpuasa untukmu ketika engkau mati? Siapa yang melakukan amalan yang mendatangkan ridho Rabbmu ketika engkau mati? Enggak ada, kita sendiri yang berusaha. Ya. Wa qala al-allamatu Sa'di fi tafsiri qaulillahi ta'ala. Dan Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sungguhnya kamilah yang menghidupkan al-maut, orang-orang yang sudah mati. Dan kami mencatat apa yang mereka amalkan dan apa yang menjadi athar, peninggalan-peninggalan mereka. Wa hiya atharul khairi wa atharul syarr.
Ya, peninggalan asar kebaikan, pengaruh kebaikan dan pengaruh keburukan, peninggalan kebaikan dan pengaruh keburukan. Allati kanu humus sabab fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. Yang mereka lah menjadi sebab terjadinya asar tersebut, ya, peninggalan tersebut dalam keadaan mereka hidup dan setelah kematian mereka. Wa tilkal a'malu allati nasa'at min aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Dan amalan-amalan tersebut yang berasal dari perkataan mereka, perbuatan mereka, keadaan mereka. Fakullu khairin amala bihi ahadu minan nas bisababi ilmil abdi wa ta'limihi wa nusihi au amrihi bil ma'ruf au nahyihi anil munkar au ilmin au da'ahu indal muta'allimin au fi kutubin yuntafa'u biha fi hayatihi wa ba'da mautihi au amila khairan min salatin au zakatin au sadaqatin au ihsanin faqtada bihi ghairu au amila masjidan au mahalan minal mahalil lati yartafiqu bihan nas wa ma asbaha dzalik fa innaha min atharihi lati tuktabu lahu wa kadzalika amalu syarr. Ya, setiap amalan kebaikan yang seorang melakukannya, ya, seorang itu melakukannya dikarenakan ilmu dari seorang hamba, ya, atau pelajaran yang dia berikan atau nasihatnya atau al-amr bil ma'rif atau nahi anil munkar. Dia sebab orang melakukan kebaikan karena sebab ilmu dia ajarkan atau dia ajak kebaikan atau dia cegah dari kemungkaran atau ilmu yang dia ajarkan kepada para pelajar atau pada kitab-kitab yang diambil manfaatnya setelah di kehidupannya setelah kematiannya, atau dia melakukan kebaikan dari salat, zakat atau sedekah, ya, atau kebaikan yang lainnya, kemudian orang mencontoh dia. Ya, kita melakukan kebaikan, orang mencontoh dia. Yang dicontoh dia ikhlas karena Allah, mungkin nggak ada niat mencontohkan orang lain, tapi orang contoh dia, dapat pahalanya dia. Ya, atau dia membangun masjid atau tempat-tempat yang bermanfaat bagi manusia dan yang semisalnya. Maka ini semua adalah athar, adalah peninggalan-peninggalan dia yang dicatat untuknya sebagai suatu kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Ya, demikian juga keburukan, tanbih, diingatkan. Wal yatanabbah al mu'min, dan hendaknya seorang mukmin itu berwaspada ila annahu kama yajri thawabu ba'dil a'mal as-salihah madama atharuha tayyib baqiyan fin nas faqadzalika minal a'mal ma yakunu wizruha jariyan wa ithmuha yarji'u liman da'a ilaiha madama syaruha wa atharuha al-khabith baqiyan fin nas. Dan hendaknya seorang mukmin itu berwaspada sebagaimana pahala dari amalan-amalan soleh selama atharnya, pengaruh baiknya itu masih ada pada manusia, itu masih dia dapatkan pahalanya. Demikian juga amalan-amalan, ya, yang dosanya itu terus ada, ya, maka dosanya itu akan kembali kepada orang yang mengajak pertama kali untuk melakukan dosa tersebut. Selama keburukan dan pengaruh dari dosa itu masih ada, masih terdapat pada manusia. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, ya, kita selesai dari pembahasan kitab ini atau risalah ini, ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat, 10 amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah, ya, kita bahas bersama. Naqtafilahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.